Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Raihan, Muhammad Rizky Akbar, Rafi Amirul, dan Rui Al-Fadel akan mempresentasikan mengenai tugas akhir teknik evaluasi proyek yang berjudul Studi Kelayakan Pembangunan Electric Vehicle Charging Station di Kota Probolinggo. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Di sini kita akan membahas mengenai mengapa kita perlu berganti ke kendaraan listrik dan mengapa kita memilih Kota Probolinggo sebagai tempat diadakannya studi kelayakan pembangunan EV charging station ini. Mengapa perlu berganti ke kendaraan listrik? Seperti yang kita tahu, bahan bakar yang kita gunakan saat ini adalah bahan bakar yang bersumber dari energi fosil, di mana sumber energi tersebut merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, cepat atau lambat, pasti energi tersebut akan habis nantinya. Oleh karena itu, kita perlu untuk mencari alternatif lain, tentunya menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui. Kemudian kita masuk ke poin 2, di mana BBM atau bahan bakar minyak yang digunakan pada kendaraan motor saat ini memicu pemanasan global. Mengapa bisa memicu pemanasan global? Pada pembakaran kendaraan motor itu menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, gas inilah yang dapat memicu terjadinya pemanasan global. Semakin masifnya penggunaan kendaraan bermotor saat ini, maka akan semakin besar juga atau semakin cepat juga terjadinya pemanasan global di dunia ini. Seperti yang kita tahu, suhu global meningkat 2 kali lebih cepat dalam kurun waktu hanya 50 tahun terakhir ini, dan diperkirakan akan meningkat dengan lebih cepat pada dekade-dekade yang akan datang. Keberhasilan pengembangan kendaraan listrik sebagian besar terletak pada pembangunan komponen baterai dan komponen pendukung, yaitu berupa charging stations. Nah, mengapa kita memilih Kota Probolinggo untuk dijadikan tempat studi kelayakan? Seperti yang kita tahu, Kota Probolinggo memiliki luas wilayah sekitar 55.000 km persegi dengan jalan raya sepanjang 199.000 km yang dikelola pemerintah, di mana 159.000 atau 80,35%-nya dalam kondisi baik sampai sedang. Selain itu, Kota Probolinggo memiliki jumlah penduduk mencapai 239.000 jiwa pada tahun 2019. Jumlah penduduk sebanyak ini tentunya akan sejalan atau berbanding lurus dengan jumlah kendaraan motor yang digunakan. Pada tahun 2016, jumlah kendaraan bermotor di Kota Probolinggo adalah sebanyak 165.000 unit yang terdiri dari sepeda motor, mobil, dan kendaraan umum. Kemudian tidak kalah penting adalah Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota seperti Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan lain-lainnya yang di sebelah timur dengan kota-kota di sebelah barat seperti Pasuruan, Malang, dan Surabaya. Nah, potensi-potensi inilah yang nantinya bisa dijadikan landasan mengapa Kota Probolinggo ini layak untuk dijadikan sebagai tempat pembangunan EV charging station ini. Namun untuk sampai ke sana tentunya kita perlu mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu. Apakah Kota Probolinggo layak atau tidak untuk dijadikan untuk dibangun EV charging station. Oleh karena itu kami mengambil judul studi kelayakan pembangunan EV charging station di Kota Probolinggo. Kemudian kita masuk ke bagian tinjauan sektoral. Yang pertama akan kita tinjau dari sektor industri, khususnya di bagian pembangkit listrik dan hubungannya terhadap ekonomi. Di Probolinggo terdapat sebuah kawasan yang menjadi tempat berdirinya perusahaan pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia, yaitu PLTU Paiton. Dengan beroperasinya PLTU Paiton ini, PLTU Paiton ini semakin memperkuat sistem kelistrikan Jawa Bali hingga mencapai 29.000 MW dengan beban puncak hanya sekitar 19.000 MW, sehingga surplus 9.500 MW. Ketersediaan listrik yang cukup di Probolinggo ini ternyata berhasil menarik minat kalangan perusahaan untuk berinvestasi di daerah ini.
Hanya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir saja, investasi yang masuk di Probolinggo sebesar 1,1 triliun. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain bergerak di sektor garmen atau pakaian, rokok, minyak nabati, toko swalayan, rumah makan, hingga UMKM. Dengan banyaknya investasi yang masuk ini, membuat perekonomian di Probolinggo semakin berkembang. Salah satu perusahaan yang ikut andil dalam perkembangan ekonomi ini adalah PT Era Cipta Prima yang bergerak di bidang garmen. PT ECP dibangun pada lahan seluas 1,5 hektar dengan nilai investasi sebesar 8 miliar. Adapun produksinya sebanyak 120.000 potong per bulan dengan sasaran jual di dalam negeri sekitar 60% dan diekspor di Eropa, khususnya Jerman sebesar 40%. Pabrik ini menyerap tenaga kerja sebanyak 600 orang dan semuanya penduduk Probolinggo. Jadi bisa dilihat bahwa dengan berdirinya PLTU ini membuat semakin banyak membuat perekonomian di kota ini semakin berkembang. Selain itu juga ada PT Sampurna dan kemudian UMKM-UMKM lain yang juga turut mendapatkan hikmah dari adanya PLTU ini. Kemudian kita tinjau dari subsektor atau sektor selain dari industri. Berdasarkan karakteristik daerah, lebih dari 60% mata pencaharian penduduk Kota Probolinggo bekerja di sektor pertanian. Sedangkan untuk daerah pantai seperti di Kecamatan Tongas dan lain-lainnya, itu sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan daerah pegunungan memungkinkan untuk pengembangan tenaga kerja pada sektor perkebunan dengan berbagai komoditinya. Nah, tabel ini merupakan tabel laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo terhadap Jawa Timur. Seperti yang kita lihat, bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo ini mengalami kenaikan atau berada pada tren yang positif. Artinya, kondisi perekonomian di Kota Probolinggo dapat memberikan pertumbuhan yang positif. Kemudian, ini merupakan tabel grafik pendapatan per kapita Kota Probolinggo dalam kurun waktu 4 tahun. Seperti yang dapat dilihat bahwa secara agregat perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Probolinggo mencerminkan tren positif. Hal ini dapat diindikasikan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang berimplikasi meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari kondisi sebelumnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian pendahuluan dan tinjauan sektoral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rafli Amirul. Kepada Rafli Amirul saya persilahkan. Ya, terima kasih Akbar. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan pasar, harga, dan distribusi. Pasar. Analisis pasar dibutuhkan untuk mengetahui hal-hal terkait kondisi fundamental pasar secara menyeluruh. Pada analisis pasar dibutuhkan data-data terkait apa yang menjadi kebutuhan pasar, penawaran produk, harga, dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Kita akan membahas terkait apakah charging station dibutuhkan oleh masyarakat di Probolinggo dan apa yang bisa ditawarkan oleh charging station ini. Untuk charging station ini nantinya dibutuhkan sebagai tempat pengisian baterai pada mobil listrik. Untuk mobil listrik sendiri diprediksi akan menjadi moda transportasi yang akan menggantikan mobil-mobil berbahan bakar fosil. Pemerintah Indonesia sendiri dalam jangka menengah atau 5 tahun mendatang menargetkan 20% dari total produksi mobil di Indonesia termasuk dalam kendaraan ramah lingkungan. Dilihat dari moda transportasi yang kini digunakan oleh masyarakat Probolinggo, penggunaan sepeda motor cenderung banyak dibandingkan penggunaan mobil, bus, dan lainnya. Hal ini bisa dipertimbangkan juga dengan kehadiran motor listrik yang sudah dipasarkan di Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait harga. Untuk teknologi Electric Vehicle Supply Equipment atau EVSE memberikan energi listrik dari sumber listrik untuk mengisi baterai pada kendaraan listrik. Unit EVSE ini disebut sebagai stasiun pengisian. Beberapa teknologi charging sudah dikembangkan oleh para pengembang. Pengembangan tersebut meliputi waktu pengecasan yang semakin singkat, keamanan operasi unit, dan sistem ganti baterai. Dengan adanya berbagai macam teknologi ini,
maka harga yang ditawarkan juga bermacam-macam untuk charging stationnya. Darmaster F. Yimi R mengungkapkan harga untuk satu unit charging SPLU dimulai dari kisaran harga 40 juta. Dengan untuk harga jual listrik setelah charging station beroperasi nantinya berkisar sekitar 1.400 sampai 1.600 per kilowatt hour atau per kWh. Untuk transmisi dan distribusi. Transmisi dan distribusi barang tentu diperlukan dalam menjalankan bisnis. Untuk transmisi sendiri dibutuhkan agar pengelola dapat menyediakan dan memastikan produk tersedia saat dibutuhkan. Untuk charging station yang akan kami tawarkan, hal yang butuh disiapkan yaitu suplai listrik yang cukup. Untuk suplai listrik ini kami bermitra dengan PLN sebagai penyedia atau pengelola listrik di negara Indonesia. Untuk distribusinya dibutuhkan agar konsumen dapat menerima produk yang dinikmati dari pengelola charging station. Untuk charging station kami menggunakan sistem seperti pada SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum yang sudah ada saat ini. Kami bermitra dengan SPBU agar konsumen dapat menikmati layanan untuk kendaraan konvensional dan kendaraan listrik sekaligus. Pada sistem ini nantinya konsumen akan datang ke charging station seperti biasa, lalu petugas akan melayani konsumen dan konsumen dapat menikmati fasilitas seperti toilet, musola, dan toko belanja sambil menunggu kendaraan melakukan proses pengisian baterai. Seperti yang kita ketahui sendiri untuk saat ini maksimal pengisian baterai pada mobil listrik itu berkisar untuk yang paling cepat itu masih membutuhkan beberapa menit. Jadi otomatis konsumen sebaiknya tidak menunggu di dalam mobil dan bisa menikmati fasilitas yang lainnya. Jadi seperti itu untuk pasar, harga, dan distribusi. Lanjut kepada saudara Rui Alfadel. Di mana dalam perencanaan pembangunan SPKLU ini, kami mengidentifikasi 3 lokasi yang berada di Probolinggo. Yang pertama, Jalan Raya Muneng, di mana di jalan tersebut berbatasan dengan jalan tol Probolinggo Barat dan juga dikelilingi oleh pasar. Yang kedua, yaitu Jalan Raya Pantura Kota Probolinggo, di mana jalan tersebut merupakan akses kendaraan distribusi logistik yang menghubungkan antara kota yang berada di sebelah timur menuju barat, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga berada di Jalan Sukapura, di mana lokasi tersebut sangat strategis dan juga potensial untuk ekonomi masyarakat sekitarnya. Jadi di Jalan Sukapura tersebut yaitu akses menuju tempat-tempat wisata seperti Gunung Bromo dan juga tempat wisata lainnya. Sehingga di lokasi tersebut banyak pengunjung yang ingin berkunjung di tempat wisata tersebut. Jadi menurut kami Jalan Sukapura ini berpotensi besar untuk pembangunan SPKLU. Selanjutnya ada jenis charging station. Terdapat 4 kategori dasar dari charging station, yaitu antara lain: yang pertama, residential area charging station. Yang kedua, public charging station. Yang ketiga, fast charging station. Yang keempat, battery swap charging station. Pada proyek ini, charging station yang direncanakan yaitu dengan jenis fast charging station dengan kecepatan pengisian hingga baterai dengan kapasitas 75 kW terisi penuh selama kurang lebih sekitar 4 jam. Selanjutnya, terdapat 2 standar yang digunakan pada charging station, yaitu American Standard. Yang kedua, International Eropa Standard. Penerapan IVCS di Indonesia menggunakan standar IEC dikarenakan standar perangkat listrik Indonesia mengacu pada IEC. Di Indonesia, fasilitas IVCS
belum banyak tersedia di kota-kota Indonesia. Namun dengan ditetapkannya peraturan Presiden nomor 55 tahun tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle, fasilitas EVCS diperkirakan akan mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun mendatang. Peraturan tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk melakukan akselerasi terhadap penggunaan kendaraan tanpa emisi gas dengan bahan bakar non-fosil, sehingga dapat mengurangi polusi dan tingkat pencemaran lingkungan. Ya, kemudian berikutnya adalah perhitungan modal awal dan keuangan. Berdasarkan data dari BPS Kota Probolinggo, pengeluaran rata-rata per kapita dalam sebulan penduduk Kota Probolinggo untuk bahan bakar adalah sebesar Rp287.771 dari pengeluaran rata-rata dalam sebulan, yaitu sebesar Rp1.244.568. Diasumsikan bahwa penduduk Kota Probolinggo mengisi bahan bakar kendaraan sebanyak 1 kali setiap minggu, maka jumlah pengisian dalam 1 bulan yaitu 4 kali. Di mana harga bahan bakar jenis Pertalite di Kota Probolinggo sebesar Rp7.650 per liter, maka rata biaya yang dikeluarkan dalam sekali pengisian yaitu Rp287.771 dibagi 4 kali pengisian, yaitu sebesar Rp71.942 atau dapat dibulatkan menjadi Rp72.000 per pengisian. Kapasitas baterai yang umum digunakan pada mobil listrik komersil saat ini adalah sebesar 75.000 Watt-hour atau 75 kWh. Berdasarkan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM, tarif pengisian daya kendaraan listrik berkisar antara Rp1.650 per kWh sampai dengan Rp2.466 per kWh. Mengacu pada rentang harga tersebut, maka dapat diambil tarif pengisian daya kendaraan listrik untuk SPKLU yang akan didirikan di Kota Probolinggo yaitu sebesar Rp2.200 per kWh agar dapat tetap terjangkau oleh masyarakat Kota Probolinggo. Dengan rata pengeluaran dalam 1 kali pengisian bahan bakar jenis Pertalite penduduk Kota Probolinggo sebesar Rp72.000, maka untuk jumlah pengisian daya kendaraan listrik dalam kilowatt-hour yang diperoleh dengan tarif pengisian sebesar 2.200 kWh per kWh, yaitu jumlah pengisian daya listrik sama dengan Rp72.000 dibagi dengan Rp2.200 per kWh, yaitu sama dengan 32,72 kWh. Secara efektif, setiap 1 kWh pengisian dapat digunakan untuk menempuh jarak sekitar 5 km. Dengan pengisian 32,72 kWh, jarak yang dapat ditempuh kendaraan listrik adalah 32,72 kWh dikalikan 5 km yaitu sebesar 163,64 km. Kemudian, untuk mengisi daya baterai hingga kapasitas penuh atau 75 kWh, biaya yang perlu dikeluarkan yaitu 75 kWh dikalikan Rp2.200 per kWh, yaitu sebesar Rp165.000 untuk pengisian daya penuh. Dengan total jarak tempuh dengan daya yang penuh 75 kWh dikalikan 5 km, yaitu sebesar 375 km. Untuk mengisi daya kendaraan listrik hingga kapasitas penuh, waktu yang diperlukan untuk metode pengisian fast charging berkisar 4 jam. Dalam 1 hari, jumlah mobil yang dapat dilayani pada sebuah soket pengisian daya pada SPKLU adalah 24 jam dibagi 4 jam pengisian per mobil, atau 4 jam pengisian per kendaraan, yaitu sebanyak 6 kendaraan dikalikan 2 buah soket yang direncanakan akan dibangun pada SPKLU yang akan kami bangun, yaitu sebanyak 12 kendaraan listrik. Pada SPKLU, terdapat 2 buah soket pengisian daya sehingga terdapat 12 buah kendaraan yang dapat dilayani. Maka, pendapatan atau daily revenue yang dapat diperoleh pada sebuah SPKLU adalah daily revenue sama dengan biaya pengisian daya penuh dikalikan jumlah kendaraan, yaitu sebesar Rp165.000 dikalikan 12 kendaraan listrik, di mana hasilnya sebesar Rp1.980.000 per hari. Dengan pendapatan bulanan
yaitu sebesar Rp1.980.000 dikalikan dengan 30 hari, yaitu sebesar Rp594 juta per bulan. Kemudian penghasilan per tahun yaitu sebesar Rp594 juta dikalikan 12 bulan, yaitu menghasilkan sebesar Rp712.800.000 per tahun per unit SPKLU. Kemudian untuk perkiraan modal awal perancangan stasiun kendaraan listrik ini sebesar kurang lebih Rp20.423.000 yang digunakan untuk pembelian komponen-komponen pendukung yang digunakan pada SPKLU. Sedangkan modal pembangunan infrastruktur SPKLU dengan jenis fast charging diperlukan dana sekitar Rp800 juta per unit soket. Direncanakan akan dilakukan pembangunan SPKLU dengan 2 unit soket sehingga diperlukan modal sebesar Rp1.600 juta, sehingga modal yang diperlukan yaitu sebesar Rp1.600 juta ditambah Rp20.423.000, sehingga modal awal yang diperlukan untuk pembangunan sebuah SPKLU yaitu sebesar Rp1.620.423.000. Pembangunan SPKLU tersebut direncanakan selama 4 tahun dengan pembagian modal sebagai berikut. Pada tahun ke-0 atau tahun perencanaan, yaitu memakan biaya sebesar Rp20.423.000. Tahun pertama dianggarkan sebesar Rp150 juta. Pada tahun kedua, penambahan soket yaitu sebesar Rp680 juta. Tahun ketiga, proses finishing soket pertama dengan biaya Rp560 juta, serta penambahan soket kedua pada tahun keempat, serta finishing dengan biaya Rp210 juta. Dengan asumsi tiap tahun pendapatan yang diperoleh SPKLU konstan dan tidak berfluktuasi atau tidak berubah, serta SPKLU baru dapat digunakan pada tahun ketiga, dan biaya operasional sebesar Rp40 juta per tahun, maka dapat diperhitungkan aliran keuangan selama 10 tahun operasional sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat diketahui bahwa pada tahun kelima diperoleh dana dan keuntungan sebesar Rp397.977 juta. Oh, salah. 1, 2, 3. Ulangin aja. 1, 2, 3. Dengan asumsi tiap tahun pendapatan yang diperoleh oleh SPKLU konstan dan tidak berfluktuasi atau tidak berubah, serta SPKLU baru dapat digunakan pada tahun ketiga, dan biaya operasional sebesar Rp40 juta, maka dapat diperhitungkan aliran keuangan selama 10 tahun operasional SPKLU sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun kelima diperoleh dana dan keuntungan sebesar Rp397.977.000, sehingga dalam waktu 10 tahun diperoleh pendapatan sebesar Rp3.761.977.000, atau dalam kata lain memperoleh keuntungan sebesar 2,3 kali lipat dari modal yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah pembangunan infrastruktur SPKLU di Kota Probolinggo adalah layak dan memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan di Indonesia secara umum dan di Kota Probolinggo secara khusus. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata atau kesalahan, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.